Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 9 uji kompetensi 2. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama adalah salah satu keunggulan telepon seluler dibandingkan dengan handy talkie adalah. Nah, jadi kalau kita lihat untuk option yang A itu adalah cara penggunaannya yang lebih mudah. Ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau dari segi penggunaan, handy talkie itu lebih mudah digunakan ya daripada telepon seluler. Kemudian biaya komunikasi. Jelas telepon seluler itu memiliki biaya komunikasi yang lebih mahal. Bahkan untuk handy talkie ini sendiri dia tidak membutuhkan biaya komunikasi karena memang dia tidak melibatkan operator seluler maksudnya. Kita lanjut untuk yang C, biaya perawatan yang lebih murah. Ini jelas salah. Kemudian terdapat fitur-fitur yang menarik. Oke, kita tandain dulu ya. Kemudian yang terakhir adalah jangkauan area yang lebih luas. Nah, ini lebih tepat ya jawabannya. Kenapa? Karena kalau telepon seluler itu dia bisa menjangkau berbagai daerah ya, bukan cuma se-Indonesia aja, bahkan juga sampai mancanegara. Sementara kalau kayak handy talkie itu dia berada pada area tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Salah satu kelebihan dari hard disk dibandingkan dengan flash disk adalah, nah yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu memiliki lebih banyak memori atau kapasitasnya hard disk itu sendiri lebih besar daripada kapasitas dari flash disk. Kita lanjut ke nomor 3. Bagian dari telepon seluler yang sangat terkait dengan istilah smartphone adalah A. Kamera, B. Sistem operasi, yang C. Sistem suara ponsel, teknologi layar sentuh, dan teknologi tampilan layar. Yang paling tepat itu adalah sistem operasi ya, atau operating system. Lanjut ke soal nomor 4. Transmisi data dalam dunia digital adalah yang A. Membaca hasil terjemahan data. Nah, kalau membaca hasil terjemahan data, ini dia termasuk ke dalam unduh data. Termasuk juga ketika dia menerima data dari kode terjemahan. Kemudian kalau yang B dan C, ini dia sama-sama penerjemahan kode binar ke dalam tulisan dan penerjemahan tulisan ke dalam kode binar. Ini termasuk ke dalam pengodean. Nah, sehingga untuk pengertian transmisi itu adalah yang E, memasukkan data untuk diterjemahkan ke kode binar. Kita lanjut soal nomor 5. Android dan iOS termasuk ke dalam jenis. Yang paling tepat adalah yang E, yaitu sistem operasi ponsel. Lanjut soal nomor 6. Sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk wireless broadband, kemudian CDMA, wireless LAN, dan Bluetooth dinamakan telepon seluler generasi keberapa. Yang paling tepat itu adalah yang keempat. Nomor 7, manfaat teknologi Wi-Fi yang disematkan di smartphone adalah, udah jelas banget ya kalau kita lihat di jawabannya, karena Wi-Fi itu adalah tempat untuk berbagi jaringan internet. So, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Perbedaan yang mendasar RAM dan ROM smartphone adalah, jadi RAM itulah adalah random access memory ya. Artinya dia itu digunakan untuk menyimpan data-data acak ketika sistem dan aplikasinya itu sedang beroperasi. Sementara kalau ROM itu dia lebih digunakan untuk menyimpan data di luar sistem dari operasi smartphone-nya. Sehingga nanti dia menyimpan datanya itu sifatnya itu lebih permanen. Nah, kalau kamu baca ya, ini kan terlalu panjang ya. Dari option A, B, C, D, E, itu dia jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ini saya nggak baca panjang lebar karena dia terlalu lama ya nanti. Jadi inti dari konsepnya adalah RAM dan ROM itu seperti itu. Sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 9.
Ciri-ciri tersebut menunjukkan telepon seluler generasi keberapa. Yang pertama, dia memiliki 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates, kemudian 4GSM Evolution, kemudian ada Wideband CDMA dan CDMA 2000 ya. Kemudian yang kedua, biaya relatifnya mahal. Yang terakhir, kurang cakupan jaringan. Nah, jelas ini adalah untuk generasi yang ketiga. Terakhir, perhatikan jenis media penyimpanan berikut. Jenis media yang termasuk ke dalam cloud storage ditunjukkan oleh angka berapa. Nah, yang pertama itu ada Dropbox. Dropbox ini termasuk ke dalam cloud storage. Kemudian ada Mediafire. Ini juga termasuk. Sementara untuk flash disk dan hard disk, ini dia nggak termasuk ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 2, yaitu yang A.